dosa yang lalu dan yang akan datang diampuni, dosanya meskipun sebanyak buih di lautan akan diampuni, dosanya meskipun sebanyak tumpukan pasir-pasir di muka bumi ini akan diampuni, dosanya meskipun telah melakukan dosa besar akan diampuni, seperti lari dari medan perang. Apa bunyi tasbihnya? Salah seorang ulama besar, Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari, dalam kitabnya Tajul Arus di halaman 9 mengatakan, "Man qaraba firagu umrihi wa yuridu ayyastadrika ma fatahu." Barang siapa yang ingin mengejar amalan-amalan yang telah tertinggal, karena boleh jadi ketika masih remaja begitu banyak amal-amal yang tertinggal, bahkan sampai detik ini kita masih merasa bahwa mungkin dosa saya masih lebih banyak dibanding amal ibadah saya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka beliau mengatakan, siapa yang ingin mengejar kekurangan-kekurangannya selama ini dalam bentuk ibadah, maka hendaklah orang itu memperbanyak berzikir dengan zikir jami'ah. Jadi ada namanya zikir jami', zikir yang mencakup banyak keutamaan, zikir yang mencakup banyak kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Beliau melanjutkan, fa innahu isa fa'ala salika, jika orang itu mengamalkan zikir jami'ah itu, saral umrul kasiru tawilan, maka umur yang sebenarnya pendek akan bernilai panjang. Yang manakah contohnya jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala? Dalam hadis Ibnu Abbas bahwa Juwairiyah radhiyallahu taala anha, suatu hari beliau duduk berzikir sebelum salat subuh. Kemudian Nabi keluar dari rumah itu untuk menyelesaikan hajatnya, pergi salat subuh. Kemudian Juwairiyah ini masih tetap duduk berzikir, bertasbih, bertahmil, bertahlil kepada Allah Subhanahu wa taala sampai Nabi kembali, dan itu sudah masuk waktu duha. Maka Nabi bertanya, apakah engkau masih berada di tempat dudukmu ini sejak saya tinggalkan sampai saya kembali di tempat ini? Benar ya Rasulullah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ala uallimuka kalimatin law udilna bihinna addaltahunna au usinna bihinna wasanathunna, yakni jami'a ma sabbahti. Maukah aku ajarkan kepadamu satu tasbih, satu zikir, yang dengan zikir itu kau timbang pahalanya dengan zikirmu dari tadi sebelum subuh sampai saya pulang di tempat ini sekarang, atau bahkan zikir ini yang saya mau sampaikan kepadamu jauh melampaui keutamaannya daripada zikirmu sampai sehari semalam. Jadinya zikir hadirin tak sekali jini pau, tapi mengalahkan zikir orang itu sehari semalam dengan berbagai macam zikir. Maka Juwairiyah mengatakan, mau ya Rasulullah. Apa itu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala? Bujinya adalah subhanallahilladzi wa bihamdihi adada halqihi wa rida nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi. Nabi katakan, saya mengucapkan 4 kalimat sebanyak 3 kali, tetapi zikirmu sejak kau duduk pada saat saya keluar dan engkau masih berzikir setelah saya kembali, sudah masuk waktu pagi. Zikir kalimat 4 zikir ini jauh melampaui keutamaan zikir-zikirmu saat itu. Ini yang pertama hadirin yang dimuliakan Allah. Yang kedua jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada lagi satu tasbih. Ini lebih luar biasa lagi keistimewaannya, kemuliaannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tasbih ini dikenal dengan tasbih para malaikat. Dalam sebuah riwayat dikatakan, inna lillahi bahran min nurin, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu memiliki lautan yang terbuat dari cahaya.
Jadi semuanya cahaya, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Menurut sumber, lautan ini berada di langit ketujuh sampai di arasnya Allah Subhanahu wa taala. Haulahu malaikatun min nurin. Dan dikeliling lautan itu, lautan yang terbuat dari cahaya, tercipta dari cahaya itu, dikelilingi para malaikat-malaikat Allah yang juga tercipta dari cahaya Allah Subhanahu wa taala. Yusabbihuna salika minal bahri, dan setiap saat malaikat yang tercipta dari cahaya ini bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi malaikat ini pekerjaannya hanya bertasbih. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Man qalaha fi yaumi aw syahrin aw sanatin marratin aw fi umrihi ghafarallahu lahu ma taqaddama min zambihi wa ma ta'akhkhara walau kana misla sabadil bahri aw ramalin ajilin aw farrin minas sahab." Maka barang siapa yang mengucapkan tasbih malaikat ini satu kali dalam satu hari, atau satu kali dalam satu bulan, atau satu kali dalam satu tahun, bahkan hanya satu kali seumur hidupnya di dunia ini, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lampau dan yang akan datang. Dan juga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosanya meskipun sebanyak buih-buih yang ada di lautan. Dan Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa orang-orang itu sebanyak tumpukan pasir-pasir yang ada di muka bumi ini. Dan Allah mengampuni dosa orang itu meskipun telah melakukan dosa paling terbesar seperti lari dari medan perang. Dosa yang lalu dan yang akan datang diampuni. Dosanya meskipun sebanyak buih di muka bumi, di lautan akan diampuni. Dosanya meskipun sebanyak tumpukan pasir-pasir di muka bumi ini akan diampuni. Dosanya meskipun telah melakukan dosa besar akan diampuni seperti lari dari medan perang. Apa bunyi tasbihnya? Adapun bunyi tasbihnya jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala adalah subhanasil mulki wal malakut, subhanasil izzati wal jabarut, subhanal hayyil ladzi la yamut, subuhun qudusun rabbul malaikati waruh. Yang artinya subhanasil mulki wal malakut, maha suci Allah Subhanahu wa taala yang memiliki alam malakut. Subhanasil izzati wal jabarut, maha suci Allah Subhanahu wa taala yang maha agung yang memiliki alam malakut. Subhana al hayyil ladzi la yamut, maha suci Allah Subhanahu wa taala yang hidup dan tidak mati. Subuhun qudusun rabbul malaikati waruh, maha suci Allah Subhanahu wa taala, Tuhannya para malaikat dan Tuhannya ruh. Satu kali saja diucapkan menurut hadis, maka dosa-dosa kita diampuni yang lalu dan yang akan datang. Ini orang cerdas hadirin, menutupi kekurangan ibadah-ibadah yang telah berlampau, menutupi atau mengejar ketertinggalan amal ibadah kita, kesalahan kita yang telah lampau dengan mengamalkan tasbih atau zikir jami. Kemudian yang terakhir jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kata Imam Ibnu Athaillah Sakandari, barang siapa yang merasa dirinya banyak tertinggal daripada puasa atau ibadah-ibadah yang berkaitan dengan salat 5 waktu atau salat sunnah, maka hendaklah dia memperbanyak bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa mesti salawat jamaah Jumat yang dimuliakan Allah? Karena ketika kita bersalawat satu kali, maka Allah Subhanahu wa taala dan malaikat-malaikatnya akan bersalawat kepada kita.
Maka bisa dibayangkan satu kali kita bersalawat, maka Allah Subhanahu wa taala bersalawat kepada kita 10 kali. Adapun makna salawatnya Allah kepada orang yang bersalawat ada 4. Yang pertama, Allah akan mengampuni 10 dosanya setiap satu salawat. Yang kedua, Allah akan mengangkat derajat, Allah akan mengangkat 10 derajat ketika dia bersalawat 1 kali. Yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala akan mencatatkan 10 kebaikan. Yang keempat, Allah Subhanahu wa taala akan menjauhkan 10 keburukan. Maka orang-orang yang mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam, para alim ulama, para ahli hikmah, lewat kitab-kitabnya jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, mereka ada yang bersalawat kepada Nabi sampai 100.000 kali sehari semalam. Dan salawat yang paling utama adalah salawat yang dibaca pada saat tasyahud akhir, yaitu salawat Ibrahimiyah, ataupun salawat yang kedua, Allahumma salli wa sallim ala Muhammad. Tapi ada juga salawat jami, salawat yang mencakup semua salawat menurut para ahli hikmah. Allahumma salli wa sallim fi kulli lamhatin wa nafsin bi adadi kulli ma'lumin lak. Tapi kuncinya, mari kita memperbanyak salawat untuk mengejar ketertinggalan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dari sekian banyak waktu nikmat yang diberikan kepada kita. Semoga dengan zikir jamiah ini, dengan salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, di penghujung hayat kita semakin diridai oleh Allah, dan pada akhirnya kita tutup mata kita suatu saat dalam keadaan husnul khatimah. Amin.